Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para kiai, para buya, para ustadz, kita akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia mempersembahkan forum dialog ilmiah dengan tagline untuk kebenaran, keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat harga mati. Mari kita sambut host sore ini, Dr. Abdul Khair Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Miumi TV, pada kesempatan saat ini dengan dialog ilmiah harga mati sebagai suatu forum kajian yang interaktif menghadirkan narasumber yang berkualitas, berintegritas, lugas dan tegas, kita mengambil tema umat di belakang maklumat MUI. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 12 Juni 2020 yang lalu, MUI Pusat dengan melibatkan MUI di 34 provinsi telah mengeluarkan maklumat terkait penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dengan sebanyak 8 butir yang pada intinya menolak RUU HIP dengan tegas, tanpa kompromi atau tanpa syarat. Dan disebutkan adanya kecurigaan konseptor yang menyusun RUU AKO untuk membangkitkan kembali paham atau ajaran komunisme. Dan oleh karena itu menuntut pihak yang berwajib melakukan pengusutan sesuai dengan ajaran atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian disampaikan pula bahwa apabila maklumat ini tidak diindahkan oleh pemerintah, maka umat diminta untuk bersatu padu guna menangkal ideologi komunisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir narasumber dari berbagai MUI daerah, yaitu yang pertama Kiai Haji Munahar Mukhtar, beliau adalah Ketua Umum MUI DKI Jakarta. Kiai Haji Ainul Yakin, beliau adalah Ketua MUI Jawa Timur. Kemudian Buya Gus Rizal, Ketua MUI Sumatera Barat, dan Ustadz Julhusni Domo, Sekretaris Umum MUI Riau. Kemudian juga telah hadir Ustadz Mustafa Amma, beliau Ketua Umum MUI Bali, beserta dengan Dr. Haji Adriansah LCMA dari MUI Sumut, Muhammad Zain Fariza, Ketua MUI Kainama Papua. Terakhir ada Ustadz Idham Khalid, Ketua Fosil Masjid Selampung Tengah. Dengan 8 narasumber, pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari para narasumber terkait dengan rencana partai pengusul untuk menggolkan RUU HIP maupun dengan revisinya dengan sebutan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila untuk masuk dalam prolegnas pada saat sidang paripurna DPR tanggal 16 Juli yang akan datang. Mohon untuk diberikan pencerahan kepada pemirsa Miumi TV yang sedang menyaksikan acara ini. Masing-masing para narasumber waktu yang tersedia sekitar 5 menit. Dimulai dari Kiai Haji Munahar Mukhtar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, informasi Kiai Haji Munahar Mukhtar belum masuk, maka dilanjut oleh Kiai Haji Ainul Yakin dari MUI Jawa Timur.
Silahkan, Kiai Ainul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos kita, Ustadz Abdul Khair Ramadan, para kiai yang saya hormati, ada Buya Gus Rizal, ada Pak Mustafa dan kawan yang lain. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa dengan Zoom ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Yang beragama Islam juga, tetapi berpikir nasionalis dan komponen-komponen yang lain kemudian telah pada rumusan yang menjadi kesepakatan. Nah, bagi umat Islam menyepakati atau mentaati kesepakatan dan keharusan, ini satu yang penting. Sedikit saya ingin sampaikan contohnya sebelum Indonesia merdeka, misalnya saya ingin memberikan contoh NU saja. NU pada Baksul Masail Muktamar ke-11 di Banjarmasin tanggal 9 Juni tahun 1936 menyatakan bahwa negara Indonesia yang akan lahir seharusnya disebut sebagai Darul Islam. Kenapa? Karena Indonesia dulu wilayahnya pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, walaupun kemudian direbut oleh kaum kafir. Pandangan seperti ini adalah pandangan yang ada ketika itu. Pak Cokro Aminoto misalnya menggagas pemikiran tentang sosialisme Islam, yaitu sistem sosial yang tunduk pada hukum yang diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini satu entry point yang penting yang perlu kita pahami, yang melandasi kemudian lahirnya kesepakatan salah satunya Pancasila. Dengan demikian, Pancasila ini adalah mengikat bagi kita sebagai sebuah produk kesepakatan yang harus kita patuhi. Kemudian, Pancasila yang namanya tanpa disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sila-silanya dimuat, dan ini merupakan dasar negara yang penjabarannya diuraikan lebih lanjut di dalam pasal-pasal UUD 45 yang dulu kita sebut sebagai batang tubuh. Setelah proses amandemen, istilah batang tubuh diganti dengan istilah pasal-pasal. Dengan demikian, kita memandang UUD 45 bersama mulai dari pembukaan sampai dengan pasal-pasal adalah tafsiran yang paling otoritatif terhadap Pancasila. Dan ini dipertegas lagi dengan Impres nomor 12 tahun 68, di mana urutan-urutan sila-sila dalam pembukaan UUD 45 itu adalah sila yang urutan yang tidak boleh dibulak-balik. Artinya pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan terakhir adalah keadilan sosial. Kemudian pada TAP MPR nomor 18 tahun 98 disebutkan Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan UUD 45 itulah sebenarnya dasar negara kita yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Nah, ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 2 bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sementara di dalam pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011, Undang-Undang Dasar 45 itu peraturan tertinggi. Sedangkan undang-undang itu adalah peraturan yang ada pada urutan ketiga di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu dengan cara pandang seperti ini RUU HIP itu adalah sesat pikir atau jalan sesat pikir yang batal secara akademik. Di mana letak sesat pikirnya? Bagaimana sebuah produk undang-undang yang notabene itu jauh di bawah Undang-Undang Dasar 45 mau mengatur sumber hukumnya. Ini artinya jika itu dipaksakan maka ini sangat merendahkan posisi Pancasila dan melanggar tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian maka dengan jalan berpikir seperti ini maka gagasan tentang undang-undang apapun namanya yang sekarang mungkin akan diganti bukan HIP, tetapi ketika intinya adalah ingin tetap mengatur-ngatur Pancasila maka itu adalah sesat pikir dan harus dihentikan. Tidak boleh lain. Sebab itu jika dipaksakan akan melanggar tertib hukum kita. Inilah hal yang paling penting dari maklumat Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, MUI tadi sudah kita sampaikan, MUI mencurigai ada muatan tersembunyi di balik gagasan membuat rancangan undang-undang HIP dan semacamnya. Di mana letak yang kecurigaan kita itu, yang pertama tidak dicantumkannya TAP MPR S nomor 25 tahun 66. Kemudian diangkatnya pemikiran Soekarno tentang konsep Trisila Ekasila, yang sebenarnya pemikiran itu kalau dibaca dalam konteks sejarah adalah hal yang wajar saja.
bagian dari proses perumusan dasar negara. Tapi ketika sekarang dimunculkan dengan muatan-muatan tertentu, tentu ini adalah hal yang patut kita curigai. Ada satu benang merah terkait dengan ini, bahwa sejak pasca reformasi, kelompok-kelompok komunis ini berusaha secara konsisten. Mereka ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Misalnya melalui sidang umum MPR bulan Agustus tahun 2003. Pada saat hari ulang tahun ke-69 RI, anggota DPR PDIP Bambang Suryadi mengatakan hanya dengan mencabut TAP MPRS nomor 25, bangsa Indonesia kembali mampu membentengi bangsa, negara, dan rakyat dari rongkrongan ideologi dan maksud bangsa lain. Ini contoh. Kemudian secara konsisten, misalnya ada upaya memutarbalikkan sejarah. Peristiwa tahun 65 tidak dianggap sebagai pemberontakan PKI, tetapi sebagai sebuah peristiwa politik di mana ada pelanggaran HAM dengan menempatkan PKI sebagai korbannya, bukan sebagai pelaku. Maka mereka bentuk misalnya ada organisasi yang namanya Pakorba, Paguyuban Korban Orde Baru. Ada perjuangan rehabilitasi korban rezim Orde Baru atau LPR Krop dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Kemudian ada contoh lain misalnya. Tahun 2005 Tapol-Napol PKI melakukan gugatan class action di PN Jakarta yang mengklaim jumlah korban PKI yang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI tidak kurang dari 20 juta orang. Luar biasa ini. Upaya konspirasi pendidikan juga mereka lakukan. Pemberontakan PKI 48 dan PKI tahun 65 tidak dimasukkan di dalam kurikulum sejarah pada kurikulum 2004. Ini infiltrasi di bidang terkait dengan pendidikan. Kemudian infiltrasi di bidang hukum. Sempat lahir Undang-Undang 27 tahun 2004 tentang Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Atas upaya JR dari beberapa pihak, akhirnya Undang-Undang 27 2004 ini akhirnya dibatalkan oleh MK. Dan hal yang terus-menerus dilakukan adalah menuntut agar Presiden minta maaf pada PKI atas pelanggaran HAM tahun 65 dengan menempatkan PKI sebagai korban. Ini secara konsisten patut kita cermati bahwa di balik RUU HIP ada hal tertentu yang perlu yang kemudian dirumuskan di dalam maklumat MUI sebagai kelompok komunis. Satu hal yang perlu jadi catatan kita bahwa Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 70 ayat 2 menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang masuk pembahasan yang sudah masuk pembahasan membutuhkan persetujuan kedua belah pihak untuk mencabutnya. Nah, sekarang persoalannya kemudian Presiden diam. Nah, diamnya Presiden ini berbeda dengan sikap Presiden tidak setuju. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Kita khawatir ketika Presiden diam, kemudian DPR tetap membahas undang-undang ini sesuai dengan pasal 73, ini undang-undang bisa sah dengan sendirinya, walaupun Presiden tidak berkata-kata. Ini yang patut kita perhatikan. Kemudian satu lagi, kenapa maklumat MUI menyebut Tentara Nasional Indonesia? Kita dituduh oleh beberapa pihak bahwa MUI di dalam maklumatnya nomor 7 dan nomor 8 sangat berbahaya. Tuduhan itu salah satunya dilontarkan oleh Menko Polhukam. Jadi Pak Mahfud MD mengatakan pandangan MUI yang disampaikan di maklumatnya poin 7 itu berbahaya karena memecah belah TNI Polri karena MUI tidak mengerti. Nah, kita sebutkan dasar dari Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa terkait dengan ini, kita meminta kepada TNI adalah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, di mana kewenangan untuk menjaga kedaulatan negara dan mengawal keutuhan negara ada di pundak TNI, bukan Polri. Sedangkan tugas Polri adalah dimuat di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 pasal 13, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Ini hal yang penting. Kemudian terakhir kami sampaikan himbauan Majelis Ulama Indonesia untuk bersatu secara konstitusional. Kenapa? Ini juga ekspresi hak sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara untuk bela negara. Dan ini dijamin oleh konstitusi kita, pasal 27 ayat 3, dan juga bagian dari kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, menyampaikan pikiran, yang dijamin di dalam pasal 28 serta pasal 28E ayat 3 UUD 45. Jadi itu mungkin poin-poin yang ingin kami tekankan, bahwa sekarang tidak ada alasan lagi untuk kita bermain-main
bahwa rancangan undang-undang HIP dan apapun kemudian namanya diganti, tetapi ketika konsepnya adalah untuk mengatur-ngatur kesepakatan yang sudah menjadi bagian dari misakul watani, al-misak al-watani itu, maka sebagai umat Islam harus ada di garda depan menolaknya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, dari Jawa Timur kita bergeser ke Pulau Bali. Di sana ada Ustadz Mustafa Ama, Ketua Umum MUI Bali, untuk memberikan paparannya terkait tema hari ini. Waktu tersedia 5 menit. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit klarifikasi soal nama dulu. Nanti biar tidak nama saya Mustafid Amnah, dan saya saat ini sebagai Ketua MUI Bali dan bukan Ketua Umum. Ketua Umum kami adalah Bapak Haji Taufik Adi. Untuk klarifikasi sedikit, para pemirsa TV MIUMI ya, atau VLTV, sebenarnya ketika kita mendengar tentang rancangan undang-undang HIP ini seperti sedang mendengar geledek di siang hari yang kemudian tidak kita lihat tanda-tandanya. Jadi tidak ada hujan, ya, tidak ada mendung, kemudian tiba-tiba ada geledek. Tetapi tentu ketika itu muncul, pasti ada rangkaian-rangkaian yang panjang yang menyertainya, dan itu kami meyakini. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan dengan baik tadi oleh Pak Ustadz Ainul Yakin dari MUI Jawa Timur, bahwa ini saya boleh mengatakan perseteruan, ya. Perseteruan ideologi kanan dan kiri ini memang tidak pernah habis, dan kita sebagai umat Islam itu di samping punya kewajiban konstitusional, sebagaimana dijelaskan dengan baik tadi, bahwa dasar negara kita itu, atau tata peraturan perundang-undangan di negara kita itu ada hierarkinya, kemudian ada mekanismenya, ada sistemnya, ada nalarnya. Nah, itu kita sebagai warga bangsa kewajiban secara konstitusional untuk mempertahankan itu, karena bahwa dasar negara yang kemudian berwujud sebagai undang-undang itu, dan kemudian di situ juga ada Pancasila yang ada di pembukaannya, itu bukan muncul begitu saja, tetapi itu hasil perasan dari pikiran-pikiran yang banyak, pikiran-pikiran yang tidak mudah untuk dipersatukan, sehingga ketika kemudian perasan dari pikiran-pikiran banyak dan kemudian kesepakatan yang alot itu diabaikan begitu saja dengan munculnya rancangan undang-undang ini, maka benar seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ainul Yakin, ini ada sesat pikir dan sesat nalar. Itu yang pertama. Oleh karena itu, ini sebagai warga bangsa secara konstitusional kita punya kewajiban untuk mempertahankan apa yang sudah on the track ini. Yang kedua, kita sebagai umat Islam juga punya kewajiban akodi, punya kewajiban ideologis, bahwa kita sebenarnya sudah nyaman dengan apa yang menjadi hasil rancangan kita itu, dengan menyebut pasal-pasal yang ada di dalam Pancasila. Maka pernyataan ketuhanan yang Maha Esa
itu tentu satu bukan hanya frasa kosong yang tidak ada nilai ideologisnya, itu juga muncul dari satu keyakinan. Maka ketika ada kata-kata, ketika ada ungkapan-ungkapan frasa, kalimat-kalimat yang bukan hanya secara konstitusional harus dipertahankan, yang secara ideologis itu juga harus dipertahankan, karena itu juga menyangkut satu keyakinan. Maka umat Islam, kenapa kok bisa menerima Pancasila ini sebagai dasar negara? Karena punya satu keyakinan bahwa misalnya pasal sila pertama di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu identik dengan kalimat tauhid. Maka ketika itu kemudian direduksi, ya, diturunkan harganya, kemudian diabaikan begitu saja pasal yang menjadi inti pokok dari ajaran Islam ini, maka secara ideologi, secara akodi, umat Islam juga berhak atau wajib mempertahankan itu semuanya. Jadi dalam pandangan kami ada dua landasan yang menjadi pijakan kami mengapa MUI dan seluruh umat Islam itu menolak rancangan undang-undang ini. Jadi ada panggilan konstitusional, juga ada panggilan ideologis atau panggilan akodi. Barangkali tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, tetapi ada satu hal bahwa kita patut prihatin bahwa di negara ini seringkali ada gap yang terjadi antara wakil-wakil rakyat yang ada di terputus, Ustadz. Punya kewenangan untuk membahas ini. Dengarkanlah kata rakyat. Dengarkanlah kata rakyat yang diwakilkan melalui lisan MUI. Bahwa kami hanya punya satu keinginan. Kita sudah nyaman dengan Pancasila. Yang itu juga tidak mudah untuk diterima oleh sebagian umat Islam. Mengapa sekarang ketika orang sudah nyenyak tidur, mengapa harus dikilik-kilik dibangunkan? Sehingga banyak sekali persoalan-persoalan bangsa ini yang seharusnya kita bicarakan kemudian terbengkelai dan seterusnya. Saya kira itu Pak Dr. Abdul Khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke Pulau Sumatera ya, dengan Ustadz Zulul Husni Domo, Sekretaris Umum MUI Riau. Waktu yang tersedia 5 menit. Dipersilakan. Suaranya Ustaz. Suaranya belum masuk, masih. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Summa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Ustadz. Jadi sebuah tema hari ini yang cukup bagus. Ini tentang maklumat MUI. Ya, memang kita di Riau sekarang sedang berlangsung acara nih Ustadz. MUI Riau sedang ada acara bersama Ibu Kabupaten Kota. InsyaAllah di akhir acara ini nanti kita akan buat memperkuat maklumat MUI. Artinya walaupun nanti RUU HIP itu berubah nama jadi PIP, RUU PIP Pembinaan Ideologi Pancasila, kita di Riau tetap menolak. Jadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau insya Allah nanti dengan 12 kabupaten kota, kemarin dengan Ormas Islam sudah sepakat ini menolak RUU HIP ini walaupun berubah nama. Dan kita maklumat MUI yang sudah dikeluarkan hari yang lalu ini tentunya menjadi harga mati bagi kita umat Islam. Ini dalam rangka memperhatikan daripada RUU HIP tersebut yang bakal membuka peluang bangkitnya komunis.
PKI mungkin sebagai sebuah partai politik tak mungkin lagi hidup di Indonesia, tapi sebagai sebuah ideologi mereka sekarang tinggal menunggu momentum waktu saja. Dahulu PKI, sekarang mungkin berubah nama dan sekarang mereka sedang tiarap mungkin, dan hari-hari terakhir mereka sudah melihatkan, sudah bangkit dari sarangnya. Bahkan ada anggota DPR mengatakan saya bangga jadi anak PKI. Ini sangat bahaya, sangat menjaga sangat ini bagi keutuhan NKRI ini. Oleh karena itu kita di Riau memandang RUU HIP ini sangat berbahaya, apapun namanya berubah nama. Jadi kita minta kepada DPR RI dan juga kepada pemerintah pusat, bukan hanya sekedar menunda atau merubah nama, tapi memang membatalkan RUU ini sehingga nanti tidak menimbulkan kehilangan daripada masyarakat. Jadi terutama praksi-praksi di DPR RI itu kita harap mereka memperhatikan aspirasi daripada para ulama. Kalau ini sudah mengeluarkan fatwa, ya termasuk dukungan lain, termasuk MIUMI dan lain sebagainya. Siapa lagi yang didengar oleh pemerintah, siapa lagi yang didengar oleh partai-partai yang ada di DPR itu. Jadi itu harapan kami, Ustadz dari Riau. Kita tetap komit mendukung maklumat MUI sampai titik darah penghabisan. Sesuai dengan bila ini juga dilanjutkan, maka kita siap mengikuti arahan daripada MUI pusat. Ya, tentunya seperti komentar yang disampaikan oleh Kiai Haji daripada Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Umum MUI pusat, bahwa nanti ya apabila maklumat tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah dan DPR pusat, maka MUI tentunya akan bersikap tegas bersama MUI se-Indonesia. Ini juga hadir banyak, ada Buya Gus Rizal dan sebagainya. Kita sepakat bangkit bersama umat, tentu dengan cara konstitusional. Tidak boleh sejengkal tanah pun negeri ini PKI atau komunis berkuasa di negeri ini. Baik, barangkali Ustadz, ini harapan-harapan kami dari Riau. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan dialog ini, forum dialog ilmiah ini bermanfaat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kita beralih ke Lampung Tengah. Di sana ada Ustadz Idham Khalik, Ketua Forum Silaturahmi Masjid Lampung Tengah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para kiai, para syekh, para alim yang kami muliakan, dan para pemirsa, alhamdulillah bahwasanya pada saat ini kita ada satu program yang sangat menentukan nasib umat Islam di Indonesia terutama, yaitu tentang HIP yang sudah menjadi viral, dan ini menjadi pemikiran kita bersama bahwasanya kami dari masyarakat forum terbawah ini kan termasuk dibingungkan oleh tokoh-tokoh yang kehilangan idealis. Tokoh-tokoh yang membingungkan umat itu maksudnya adalah yang tadinya berdiri pada posisi idealis kebangsaan, sekarang justru menjadi pendukung-pendukung munculnya HIP. Dan ini menjadi gejolak di masyarakat. Ya, kita paham bahwasanya Pancasila itu jelas tidak bertentangan dengan Islam. Di mana sila pertama adalah ruh daripada umat Islam, kalimat tauhid itu. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin bangsa dan pembesar-pembesar partai bermain dalam ideologi, bahkan terideologi, yang tadinya mereka pro rakyat, pro Pancasila, mereka punya idealisme yang begitu kuat tentang kebangsaan, bergeser nilai. Dan yang saya jadi berpikir, siapakah yang mengideologi mereka? Dan bagaimana cara ideologi itu dijalan pada pemimpin bangsa ini? Ini yang sangat mendasar dalam pemikiran kami. Dan kemudian juga, yang sering digelontorkan oleh orang-orang besar kita adalah, tidak ada lagi PKI itu. PKI tidak ada. Ini bahasa-bahasa yang sebetulnya memang benar. Memang PKI tidak ada, Pak. Tapi ideologi komunis ada di negeri ini. Kalau PKI, Partai Komunis Indonesia, kan tidak ada, tidak wujud. Ini sering jadi di masyarakat digelontorkan bahwasanya PKI tidak ada, PKI tidak ada. Memang betul, tapi ideologi komunis yang telah lahir, yang berkembang di negeri inilah, yang dulu telah menjadi pengkhianat bangsa ini, perlu ditegaskan kembali oleh para tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang punya idealis, artinya bahwasanya bagaimana dicerahkan masyarakat supaya tidak tertipu ketika sejarah ini diputar balikkan oleh mereka. Di pendidikan kita lihat bahwasanya seolah-olah mereka jadi korban saja, seperti yang dikatakan tadi.
seolah-olah mereka adalah orang yang benar, dan akhirnya pada puncaknya Presiden suruh minta maaf. Dan ini satu hal yang sangat mengerikan dalam arti bagaimana pemimpin bangsa ini sebagian bisa terideologi oleh mereka, sehingga mereka ini menjadi ideologinya lemah sekali dalam prinsip kebangsaan. Kemudian sekalian, bahwasanya ketika kita melihat perkembangan selanjutnya saat ini, ketika HIP akan digelontorkan untuk menjadi disahkan, ini tentu saja akan mencabut akar-akar kebangsaan, bahkan akar-akar kebudayaan di Indonesia yang kita cintai. Sebagaimana kita sudah nyaman dengan adanya Pancasila sebagai perekat pemersatu bangsa dan sebagai pondasi untuk lanjutnya bangsa, yang sudah mapan kalau kita lihat tidak perlu diotak-atik lagi, tapi oleh mereka ini dicari-cari celah. Dan kemudian pada saat celah-celah itu masuk, ini dikatakan tadi memang ini tidak waktu yang mengagetkan atau insidental, tetapi memang direncanakan begitu matang dan lama. Nah, disinilah kemudian yang kami rasakan di tengah masyarakat dan di tengah rakyat, terutama umat Islam, mereka terbagi menjadi dua blok. Bahwasanya ada umat Islam yang berpolitik dan ada umat Islam yang termasuk mereka tidak suka berpolitik. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang di pinggir-pinggir. Ini kita rasakan demikian. Nah, pemahaman seperti ini seolah-olah Islam tidak perlu politik dan sebagainya. Yang menjadikan lemahnya pemikiran umat Islam di kalangan bawah adalah ketika itu politik itu kejam, politik itu najis dan sebagainya. Akhirnya pada saat seperti inilah terjadinya pergeseran nilai di mana justru umat Islam terpinggirkan. Tidak terpahamkan dari bagaimana politik ini pentingnya dalam kebangsaan kenegaraan, bahkan lancarnya umat Islam. Saya sangat mengapresiasi daripada Erdogan yang memberani membangun kembali masjid yang ada di Hagia Sophia yang menjadi mercusuar peradaban saat inilah, mengagetkan dunia tentu saja. Ini efeknya sampai ke sana. Saya rasakan bagaimana kalau seandainya di Indonesia HIP ini disahkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini, apa yang akan terjadi di negeri ini. Ya Allah. Dan kemudian kami sangat bangga dengan MUI, bagaimanapun fatwanya untuk mencegah agar HIP tidak bisa disahkan sehingga tidak menjadi gejolak di anak bangsa. Ini kami sangat apresiasi luar biasa pada MUI. Kami sungguh sangat akan mendukung dan kami akan laksanakan fatwa-fatwanya sehingga bagaimana di garis bawah nanti rakyat siap bergerak dalam artian membela negara, membela Pancasila dan membela agama. Nah, sehingganya kami harapkan bagaimana para pemimpin-pemimpin yang mereka duduk di DPR dan MPR yang mereka beragama Islam terutama, timbulkanlah hati nurani Anda sebagai pemimpin yang beragama Islam dan punya ruang Islam. Jangan hanya sebagai kendaraan politik Anda, tapi jadikan itu medan-medan jihad perjuangan Anda. Jangan hanya bungkam. Ketika Islam dirusak, ketika agama dirusak, ketika NRI dicacati, maka jangan sampai Anda bungkam, Anda diam. Tapi Anda sebagai wakil-wakil kami di DPR dan MPR, bersuaralah dengan semangat ketuhanan yang Maha Esa tentunya yang ada dalam jiwa-jiwa kita semua ini. Maka insya Allah dengan demikian apa yang menjadi rencana jahat di negeri ini Allah akan hancurkan. Allah akan bedung dengan doa-doa para umat Islam di Indonesia yang cinta pada tanah air, cinta kepada Islam, cinta pada generasi untuk umat Islam selanjutnya. Ini insya Allah dengan bimbingan para ulama-ulama kita yang konsisten kepada agama dan tegak di atas tauhid yang lurus, tidak gentar dengan apa yang akan terjadi. Yang penting bagaimana umat Islam hari ini akan menemukan kejayaannya. Jika Anda sebagai orang-orang yang duduk di DPR, MPR yang punya naluri dan ideologi keyakinan kepada Islam dengan tauhid yang baik, insya Allah. Kemudian yang paling akhir kami tidak akan panjang lebarkan, bahwasanya marilah kita umat Islam memberikan pencerahan bagaimana pentingnya politik ada di tengah umat. Jika umat Islam ingin untuk menjadi besar di negeri ini, tentunya bagaimana umat Islam juga harus banyak duduk di parlemen. Tapi umat Islam yang mereka punya agama, yang memahami agama sebagai maksud dan jalan kehidupan untuk menata kehidupan yang baik di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Karena selama ini kita bisa menyaksikan bagaimana
orang-orang yang kita pilih untuk duduk di anggota DPR MPR justru mereka banyak mengkhianati daripada rakyatnya sendiri yang memilihnya dulu. Bagaimana timbul ideologi, bagaimana mencintai bangsa, itu bagaimana dengan ruh ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita tidak akan bicara sejarah ke belakang bagaimana pendiri bangsa ini. Memang negara Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi negara Indonesia dibangun oleh sebagian besar orang-orang Islam. Maka layak Islam ini mendapat perhatian yang besar, dan kami harapkan Presiden tidak bungkam, tidak diam, tapi punya sikap, dalam artian punya sikap, bagaimana Presiden ini punya sikap, kalau katakan iya dan tidak sekalian. Artinya berdirilah di atas posisi di mana rakyat bisa melihat Anda itu sebagai posisi di mana. Anda pendukung ideologi Pancasila atau Anda sebagai pendukung adanya HIP nanti. Nanti seharusnya Presiden sudah mulai bicara. Kami harapkan dalam majelis ini, pertemuan ini, forum ini, insya Allah ini barokah kepada para narasumber dan para ulama, para kiai. Kami salut dan insya Allah kami akan ada di belakang fatwa para ulama kita, dan semoga ulama kita diberi kesehatan Allah tetap diberi hidayah sehingga hatinya konsisten kepada Islam, dan bagaimana Islam menjadi ruh untuk tetap lestarinya Indonesia di dunia ini, bahkan barokah di akhirat nanti. Kami kira demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dari Pulau Sumatera kita ke ujung Pulau Indonesia, yaitu Pulau Papua. Di sana ada Ustadz Muhammad Zain Fariza, Ketua Umum MUI Kainama Papua. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilakan. Mohon izin Ustadz Muhammad Zain, suaranya belum keluar. Ustadz Muhammad Zain, suaranya mohon diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya diperbesar Ustadz Muhammad Zain. Suaranya masih belum on, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Ustaz, suaranya dipertahankan kejelasannya. Iya, baik. Baik, terima kasih para ahli berkia yang saya hormati. Suara saya dengar? Iya, saya mewakili teman-teman dari Papua. Kami senantiasa mendukung apa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat tentang bagaimana kita sama-sama menjaga keutuhan Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang perlu kita jaga, kita lestarikan. Tentunya Pancasila ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam juga. Pancasila ini sangat mendukung, sangat tidak bertentangan dengan apapun. Oleh karenanya kita sangat menjaganya. Siapapun yang berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan hal-hal yang lain, maka kita perlu menjaganya dan perlu juga tidak boleh membiarkan sehingga ideologi Pancasila ini bisa digantikan dengan ideologi yang lain. Karena kita belum menjamin bahwa ideologi yang lain belum tentu bisa menjamin adanya agama Islam juga dengan agama-agama yang lain yang berada di Republik Indonesia ini. Oleh karenanya kami dari Papua
sangat tidak setuju agar Pancasila ini diganti dengan ideologi yang lain, berdiri di belakang NUI untuk sama-sama menjadi keutuhan negara Republik Indonesia. Barangkali ini yang sedikit saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke Sumatera Utara. Di sana ada Dr. PHJ Ardiansah LCMA untuk memberikan paparannya. Dipersilakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mukarramun yang hadir dalam pertemuan virtual yang digagas oleh MIUMI ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Gedung AQL. Hormat saya kepada para asatiz, ada Buya Gus Rizal, Buya Husni, dan begitu juga Pak Ustadz Zain Parisa, Ustadz Zain Mutakin, dan seluruh teman-teman dari MUI dan yang hadir dalam rapat virtual yang sangat penting ini saya kira. Pertama, hormat kami dan ucapan terima kasih karena sudah diikut sertakan dalam pertemuan ini. Tentu MUI Sumatera Utara melihat bahwa apa yang kita perbincangkan ini adalah sesungguhnya sesuatu yang sangat mendasar, dan keprihatinan ini ditambah lagi terhadap undang-undang haluan ideologi atau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Kami melihat dari MUI Sumatera Utara ada beberapa paradok yang terjadi. Kami tidak akan berbicara tentang maklumat Majelis Ulama karena itu sudah jelas, dan alhamdulillah MUI Sumatera Utara ikut bersama dengan teman-teman yang lain aktif dalam penyusunannya. Hal paradok yang kami maksudkan yang pertama adalah dulu kita sering mendengar orang-orang yang teriak atau elemen-elemen teriak, golongan-golongan dan kelompok-kelompok teriak bahwa saya Pancasila. Ya. Dan sekarang kok nggak ada yang teriak seperti itu dari mereka. Artinya teriakan-teriakan dahulu itu palsu. Ya. Bahwa sesungguhnya Pancasila yang mereka maksud adalah Pancasila versi yang mereka maksud, bukan Pancasila yang sesungguhnya yang kita anut sekarang ini. Yang kedua, kami melihat bahwa dalam perkembangannya, saya tidak tahu persis bagaimana dengan provinsi yang lain, tapi di Sumatera Utara yang bergerak itu hanya umat Islam. Menentang RUU HIP ini hanya umat Islam. Bahkan kita punya forum seperti FKUB dan yang lain-lain juga tidak terdengar suaranya dengan lantang menentang dan melawan rancangan undang-undang HIP ini. Ini adalah sesuatu yang menurut kami aneh. Ya, aneh dalam artian seakan-akan ini adalah kepentingan umat Islam semata-mata. Padahal kan ini sesungguhnya adalah kepentingan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidak hanya umat Islam, tapi seluruh umat. Artinya yang ingin kami katakan bahwa seakan-akan kita ini sedang memperjuangkan syariat Islam jadinya. Ketika kita mempertahankan atau ingin menegaskan bahwa Pancasila itu dengan 5 sila yang ada itu, seakan-akan sekarang ini kita ingin mempertahankan syariat Islam itu diberlakukan. Ada kesan seperti itu. Nah ini kan satu hal yang sangat aneh gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kami melihat paradoksnya, artinya kenyataan yang seharusnya tidak seperti itu, tapi terjadi malah sebaliknya. Itu adalah bahwa kami punya cuplikan anggota-anggota DPR yang terhormat yang dalam rapat tentang rancangan undang-undang HIP itu yang setuju agar itu dijadikan masuk ke dalam. Dan tidak ada partai yang tidak menerima, semua partai menerima. Artinya semua fraksi yang ada di DPR itu menerima. Artinya ada semacam kesepakatan atau ijma di situ bahwa mereka semua melihat ini sah-sah saja, boleh-boleh saja begitu.
dan tidak ada sedikit pun merasa risih dengan pasal atau pasal nomor 7 atau pasal 7 yang dalam rancangan undang-undang itu. Sama sekali tidak ada itu. Ada bahwa memberikan catatan sampai partai-partai yang ideologinya ya bukan dalam artian harakah atau kepartaian, tapi boleh jadi dalam bentuk masih ideologi. Dan adanya upaya-upaya dengan secara sistematis untuk memunculkan ini di tengah-tengah pandemi seperti ini adalah sesuatu hal yang memang bukan sesuatu yang tidak disengaja, amat sangat disengaja. Justru karena itu kita firm, kita confidence untuk menolak rancangan undang-undang HIP ini, walaupun nanti diganti menjadi apapun namanya, selama ruhnya masih itu, maka kita menolaknya. Yang kami khawatirkan, yang ketiga adalah bahwa ini hanya pengalihan isu dari besarnya permasalahan yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, yaitu pengalihan terhadap undang-undang tentang corona itu sendiri, penggunaan dana yang segitu banyak. Kami khawatir ini adalah pengalihan terhadap isu-isu itu, sehingga kita tidak melihat kepada permasalahan itu, tapi melihat kepada permasalahan yang sesungguhnya ini semua partai menerima. Semua fraksi di DPR itu menerima. Ya, dan saya kira sudah ada videonya yang di mana terjadi adanya rapat virtual yang mungkin kita semua sudah melihat juga masing-masing partai di situ atau fraksi itu menyatakan setujunya mereka. Nah, kalau ini menjadi pengalihan isu, ini sangat berbahaya. Ya, karena apa yang kita hadapi sekarang dari pandemi ini belum berakhir, bahkan boleh jadi akan terus bertambah. Dan saat sekarang ini Indonesia secara umum itu mengalami peningkatan yang terus hampir bisa dikatakan tidak terkendali. Karena apa? Karena penanganannya sangat politis. Ya, penanganannya itu sama sekali tidak jelas. Ya. Dan penggunaan dananya itu kalau dilihat saat sekarang ini betul-betul mubazir. Mubazir karena apa? Bukan karena tidak disampaikan, tapi mubazir karena penggunaan dananya itu sama sekali tidak tepat pada sasaran. Sebab data yang disampaikan kepada pemerintah daerah atau yang dipergunakan oleh pemerintah daerah itu sama sekali tidak akurat. Dan itu keluhan yang kami dapatkan dari pimpinan daerah sendiri. Nah, justru karena itulah MUI Sumatera Utara melihat bahwa kita harus benar-benar konsisten. Kami mengajak kepada seluruh MUI se-Indonesia, setanah air untuk tetap konsisten dengan maklumat kita, dan kita berpegang kepada apa yang dihimbaukan oleh MUI Pusat, bahwa penolakan kita terhadap HIP ini adalah penolakan yang sudah final, dia harus dicabut dari prolegnas, dan tidak pertemuan kita ini dapat menjadi semangat juga bagi teman-teman yang lain untuk dapat terus berbuat bersama. Demikian mungkin beberapa hal dari pemikiran yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemudian kita akan mendengarkan arahan paparan dari Buya Gus Rijal. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih, Abdul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para masyayikh yang ikut serta dalam pertemuan atau dalam majlis virtual ini, rahimakumullah. Kalau kita sederhanakan Majelis Ulama Indonesia memandang ini bisa kita bagi kepada 3 pandangan. Yang pertama adalah ru'yah madiyah, pandangan masa lalu. Yang kedua ru'yah haliyah waqi'iyah, pandangan realistis saat ini. Dan juga yang ketiga adalah ru'yah mustaqbaliyah, pandangan masa depan. Ketiga pandangan itu betul-betul ditelisik oleh kawan-kawan di Majelis Ulama dalam melahirkan maklumat
yang telah kita ketahui bersama itu. Pandangan masa lalu tentu terkait dengan catatan histori sejarah dari kehidupan bangsa ini, terkait dengan dasar negara, terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang ditemukan oleh Majelis Ulama? Yang ditemukan minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah penyelewengan sejarah. Ini jelas sekali bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan di dalam rancangan undang-undang itu jelas adalah fakta sejarah yang sudah diselewengkan. Sesuatu yang dalam bentuk usulan, kemudian ditempatkan dia seperti sudah menjadi keputusan. Sehingga akhirnya melahirkan adanya pemerasan terhadap Pancasila. Kemudian yang kedua, dari sisi historis ini jelas mengulangi kesalahan yang sama kalau ini dilakukan. Karena ini sudah pernah terjadi dahulu, di mana Pancasila diperas menjadi 3, menjadi 1. Dan ini tentu kalau kita melihat masa lalu akan membuka luka lama. Nah, dari 3 pandangan itu, kawan-kawan di Majelis Ulama memandang bahwa aktor intelektual di balik ini semua jelas-jelas adalah kelompok yang memiliki ideologi yang sama, komunisme. Karena catatan sejarah itu menunjukkan hal itu. Tidak ada yang lain yang mencoba mengutak-atik Pancasila selain dari kelompok ini. Walaupun semua orang telah mengatakan final Pancasila itu sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini ru'yah madhiyah. Sedangkan ru'yah haliyah, cara pandang kita terhadap kondisi kekinian bangsa, MUI tidak ada kebutuhan, tidak ada pentingnya sama sekali. Bahkan kalau kita melihat berbagai persoalan sengaja dibesarkan, sengaja diapungkan silih berganti agar bisa melaikan pandangan umat dari satu opini ke opini yang lain. Padahal banyak masalah bangsa ini yang mesti harus kita fikirkan bersama dan melibatkan seluruh komponen bangsa ini. Tetapi itu jelas tidak diinginkan oleh rezim. Karena itu rezim menginginkan kita tergiring ke satu isu. Isu ini mulai membesar, kemudian digiring ke isu lain. Dan tidak ada kelirunya kalau kemudian ada asumsi di balik ini semua ada suatu proyek besar yang sedang dijalankan. Dan kita khawatir umat di kemudian hari hanya melongo saja melihat bahwa ada suatu rancangan yang sedang dijalankan. Dan tadi saya menangkap kekhawatiran itu muncul dari Ustaz Ardiansa dari Sumatera Utara. Apa sebenarnya? Padahal begitu banyak yang sedang mengancam negara ini. Ekonomi, RUU Omnibus Law, ini jadi persoalan besar ke depan terhadap kedaulatan dan berbagai macam. Nah, tapi kita tidak bisa memilih itu semua. Kenapa? Karena semua yang diangkat itu menyangkut kehidupan berbangsa. Kemudian kondisi sekarang, Pancasila sudah dipakai sebagai alat pemukul bagi kelompok-kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan mereka pemahamannya terhadap Pancasila. Belum lagi diperas menjadi 3 dan 1. Sudah tidak sedikit orang yang mengaku dialah yang paling Pancasila. Dialah yang paling NKRI. Dialah segala-galanya. Kalau bernegara, dialah yang mesti menjadi ukuran di dalam nasionalisme, di dalam memahami Pancasila. Nah, apalagi kalau RUU ini kemudian digolkan. Tentu di sini kediktatoran bukan hanya dari sisi kekuasaan, pemikiran pun akan dikendalikan sesuai dengan kehendak mereka. Ini berbahaya sekali. Nah, siapakah yang berpikir seperti ini? Semuanya harus diseragamkan, mulai dari sikap, pakaian, sampai mungkin nanti kepada cara berpikir. Disinilah indikator yang kuat bahwa yang bermain di balik ini semua adalah yang memiliki faham yang sama. Kemudian juga kalau kita lihat, agama dalam kondisi saat sekarang dipandang sebagai musuh. Dipandang sebagai musuh, terutama agama Islam.
Dan itu sudah keluar dari pernyataan Ketua BPIP. Kalau selama ini ada yang malu-malu, bisa kita mengatakan bahwa seseorang almar'u mukhtabi'un tahta lisani, seseorang bersembunyi di bawah lidahnya. Tetapi idza takallama haram, apabila sudah bicara muncullah dia hakikat yang sebenarnya. Nah, ini adalah kondisi hari ini. Karena itu tidak sedikit umat dengan rezim mesti hadap-hadapan. Karena apa? Karena persoalan penafsiran yang menurut mereka lah yang paling berhak untuk menafsirkan konsep bernegara termasuk dasar. Nah, apa akibat ke depan? Nah, ru'yah mustaqbaliyah. Ke depan adalah tentu rusaknya negara yang berketuhanan. Dan itulah tujuan para pejuang kita dulu. Bersimbah darah, berkorban nyawa. Apa mereka inginkan? Ahrar. Kata Umar Ibn Khattab, apa alasannya ista'arat nas? Engkau jadikan manusia sebagai hamba. Waladathum ummuhum ahrar. Mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka. Nah, kemerdekaan itulah yang dahulu diperjuangkan. Kemerdekaan dahulu itulah yang dahulu direbut dengan segala daya dan upaya. Tapi apa sekarang? Kemerdekaan itu akan dirampas kembali. Negara berketuhanan itulah dahulu yang menjadi cita-cita. Sehingga umat beragama bisa menjalankan. Tapi dengan kondisi seperti yang akan dilahirkan oleh RUU-HIP itu, maka apa yang terjadi? Rusak ini semua. Tujuan perjuangan, tujuan para pejuang habis dan hancur di tangan kita. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Kemudian berikutnya, pengkhianatan terhadap mitsaq watan, terhadap konsensus kebangsaan. Tidak boleh ini dibiarkan. Saya sering katakan, ini ibarat tali. Ujungnya sama kita pegang. Kalau satu melepaskannya, maka dia sudah longgar semua. Tidak ada gunanya lagi. Jadi kalau ada satu pihak sekarang yang mencoba melepaskan ujung tali itu, lepaslah ikatannya semuanya. Dan umat Islam tidak punya kewajiban lagi untuk mempertahankan karena akan sia-sia. Nah, karena itu jangan coba-coba dilepaskan. Dan akibatnya benar seperti kata Sekjen MUI, ini bisa bubar ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ini terus dilanjutkan. Nah, karena itu terakhir himbauan saya, sebagaimana tadi dari para masyaikh sebelumnya, saya ingin menyeru tokoh-tokoh kita yang beragama Islam atau yang beragama lain sekalipun, karena ini bukan kepentingan umat Islam semata, ini kepentingan bangsa. Dengarlah dengan hati nurani seruan ulama, seruan umat demi kebaikan kita bersama. Kalau tuan-tuan semua tidak mau bahkan melihat dan memandang himbauan ini dengan mata yang buta, dengan hati yang tidak lagi merasakan apa yang menjadi keinginan umat dan para ulama di bawah, berhati-hatilah. Kenapa demikian? Saudara sedang memercikkan api. Apabila dia berkobar, saudara-saudara akan menyesal kelak karena tidak akan mampu memadamkannya. Karena itu jangan diuji-ujilah umat Islam dan ulama dalam hal ini. 34 majelis ulama di daerah sepakat dengan keputusan ini. Tidak satu pun yang berbeda. Berarti ini adalah satu detak jantung. Dan ulama-ulama berada di tengah umat. Jangan diuji-uji. Kenapa? Apabila ini diuji, maka saudara-saudara akan menyesal di kemudian hari. Kenapa? Kalau api ini terpercik, kemudian dia menyala dan berkorbar, maka tuan-tuan akan menyesal di kemudian hari. Kenapa? Tujuan perjuangan dari para pahlawan dan pejuang telah saudara-saudara korbankan hanya demi kepentingan kelompok, kepentingan sebagian orang. Dan bahkan saudara-saudara juga menjadi alat bagi orang-orang yang sebenarnya sedang memperalat bangsa ini untuk kepentingan di luar sana. Nah, karena itu kita berharap betul orang-orang yang berada di tampuk kekuasaan hari ini agar betul-betul memiliki hati nurani. Cukuplah sudah umat ini diseret di dalam polemik sebenarnya cukup membuat kita geram, tetapi sampai saat ini saya melihat tekanan begitu besar, walaupun masih dalam batasan tetap bisa mengendalikan diri karena demi sayangnya kepada negara kesatuan. Tapi ingat, ada sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi,
kalau ini diteruskan. Nah, pada titik itu, maka saya khawatir orang-orang yang sekarang terus memandang kritikan, maklumat, nasihat, himbauan, protes ini hanya dengan kacamata politik praktis demi materi dan kelompok sendiri. Kalau hanya itu demi mempertahankan kekuasaan, berarti saudara-saudara sedang mempertaruhkan masa depan bangsa untuk kepentingan kelompok saudara-saudara sendiri. Itu, dan saya sekali lagi berharap janganlah tokoh-tokoh di pemerintahan mencoba menguji-uji eksistensi ulama di tengah umat. Jangan menguji-uji umat, karena itu bukanlah suatu kemaslahatan untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MIUMI TV, kita telah berada di ujung acara. Oleh karena itu kita akan mintakan closing statement dari para narasumber kita, masing-masing maksimum 2 menit. Mohon maaf karena waktu yang demikian tersisa, sehingga para narsum dibutuhkan waktu 2 menit untuk memberikan closing statement-nya. Pertama dari Ustadz Muhammad Zain Fariza, Ketua Umum MUI Kainama Papua. Kepada beliau dipersilakan. Suaranya Ustadz Zain, suaranya. Suaranya Ustadz Zain, monitor suaranya Ustadz Zain. Mohon maaf, DKI baru bisa masuk, baru sampai rumah. Baik, nanti di closing statement Ustadz. Ya, dari MUI Kainama, Ustadz Zain. Baik, kita tinggal dulu, lanjut ke Ustadz Idam Khalid untuk memberikan closing statement. 2 menit saja. Ya, Assalamualaikum. Ya, bisa dipindah. Ya, baik. Ustaz Zain udah bisa masuk? Ya, nggak bisa masuk. Ya, silakan, silakan. 2 menit. Closing statement. Ya, silakan Ustaz Zain terlebih dahulu. Ustaz Zain Fariza. Suara sudah kedengaran. Sudah. Sudah, ya baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak hal yang kita sudah dengar dari teman-teman tentang hal yang sungguhnya itu membuat kita umat Islam merasa susah dengan adanya RUU ini. Oleh karenanya, kami berharap bahwasanya RUU HIP ini sebaiknya dibatalkan, jangan diteruskan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Baik, lanjut ke Ustadz Idam Khalid. Ustadz Idam Khalid. Jadi alhamdulillah yang ada satu forum virtual baik ini bagaimana juga tetap dalam kesamaan kebangsaan dan kebaikan. Maka kami akan dalam sebuah komponen untuk siapa yang kita lakukan dalam aturan untuk keselamatan negara ini dan bahkan anak lainnya yang akan mereka berpartisipasi. Apakah itu hari bersama-sama kita selamatkan ini dari orang yang akan meneruskan ideologi dan permainan kebangsaan. Itu ada maaf bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke
MUI Bali, Ustadz Mustafid Amna, dipersilakan. Ya, kita beralih ke Ustadz Zulhusni Domo, Sekretaris Umum MUI Riau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan, mari kita jadikan komunis ini, ideologi komunis ini sebagai musuh bersama. Jadi artinya komunis bukan hanya musuh umat Islam, tapi juga musuh polisi, musuh TNI, mungkin juga musuh agama lain, dan musuh bangsa ini. Sehingga dengan menjadikan komunis sebagai isu musuh bersama, insya Allah kita semakin kuat. Yang kedua, mungkin kita ulama dan umat ini mesti bersatu, tidak perlu ragu, karena kemerdekaan negeri ini dibayar dengan darah dan nyawa para ulama, hutang luar negeri ini dibayar dengan keringat umat Islam, dan bangsa ini dibangun dengan harta umat Islam. Jadi tidak boleh ragu, tidak boleh ini. Dan yang ketiga, kita berharap tentunya kepada pemerintah, kepada DPR RI yang sekarang lagi berkuasa, baik di parlemen maupun di eksekutif, supaya mendengarkan seruan, maklumat, harapan daripada Majelis Ulama dan ormas Islam serta ulama dan umat di Indonesia ini, karena sesungguhnya semua itu adalah demi kebaikan bangsa negara. Kami ulama, kita tentunya semuanya umat Islam, cinta agama, cinta NKRI dan cinta negara yang tercinta. Demikian closing kami, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ustaz Kiai Haji Ardiansah, MUI Sumut. Dan gitu ya. Musuh bersama. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan bahwa wakil rakyat itu di DPR itu adalah wakil. Jadi sayyidnya, tuannya itu adalah rakyat. Di rakyat ada para ulama yang telah memberikan pandangan, penegasan, maklumat bahwa kita menolak HIP, rancangan undang-undang HIP. Dan begitu juga kalau diganti dengan nama yang lain. Nah, oleh karena itu sebagai wakil harus ikut dengan sedikit dengan pemilik. Dan kalau wakil itu tidak mau ikut dengan sayyidnya, itu maka pengkhianat. Nah, justru karena itu jangan sampai sejarah mencatat saudara sebagai pengkhianat terhadap bangsa ini, karena Anda telah menjadi orang-orang yang mendukung kepada ideologi komunisme. Tidak ada yang samar-samar dalam rancangan undang-undang HIP itu untuk membangkitkan ideologi komunisme itu, kecuali orang-orang yang memang sudah buta matanya, peka telinganya, dan bisu mulutnya. Mudah-mudahan Allah tidak menutup hati para anggota dewan yang terhormat untuk dapat menerima apa yang disampaikan oleh para ulama kita seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan HIP ini atau rancangan undang-undang HIP ini akan dicabut dan tidak lagi ada pembahasan yang serupa, agar kita betul-betul bersama semuanya fokus menghadapi permasalahan-permasalahan yang lain. Saya kira ini adalah permasalahan semua agama, dan oleh itu semua agama kita harapkan dapat menyampaikan hal yang sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Kiai Haji Ainul Yakin, MUI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil ikhtisar, jadi saya ingin menekankan bahwa kita umat Islam harus selalu bersatu. Kenapa umat Islam itu selama ini sering dicoba-coba? Itu kan karena kita ini gampang diadu domba, terutama elit-elit kita. Gampang dibikin salah paham satu dengan yang lain. Karena kita gampang dibikin salah paham, yang terjadi kemudian kita terus dikasih cobaan-cobaan seperti untuk memberikan closing statement. Baik, di dalam maklumat MUI itu ada penolakan tanpa kompromi. Berarti itulah yang sekarang tertulis maksudnya belakang Ustadz Abdul Khair itu. Tanpa kompromi berarti harga mati.
Kalau mau dijelaskan lagi, harga mati tidak boleh ditawar, apalagi diambil. Nah, tanpa kecocokan. Nah, jadi kalau anggota dewan hari ini tidak memahami maksud itu semua, masih menawar juga, atau bahkan melanjutkan tanpa memperhatikan peringatan tersebut, maka tentu kewajiban umat, poin terakhir dari maklumat itu mesti berjalan, bahwa umat Islam harus tegak bersama satu saf di dalam mempertahankan. Dan itu bagi Majelis Ulama tidak hanya lagi kewajiban kebangsaan, tapi adalah kewajiban akidah, kewajiban syar'i dari umat, karena masa depan yang akan dialami oleh umat sudah terbaik apabila RUU HIP ini berlanjut. Jadi kalau sudah harga mati, jangan ditawar lagi, apalagi dilanjutkan, kalau kita ingin tetap hidup bersama di dalam negara kesatuan ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya closing statement kepada Ustadz Mustafid Amna. Dapat hadir? Baik, kita lanjutkan ke MUI Jakarta, yaitu Kiai Haji Munahar Mukhtar selaku Ketua Umum MUI Jakarta untuk memberikan pandangan arahannya, dan ditutup dengan closing statement maksimum sekitar 5 menit waktu yang tersedia Kiai karena keterbatasan waktu. Demikian Kiai untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh semua yang saya muliakan. Pertama mohon maaf terlambat karena baru sampai dari luar kota sudah 2 hari yang lalu. Langsung kita buka, tadi agak sulit masuk ke link, dan alhamdulillah walaupun terakhir bisa hadir juga. Tidak ada kata lain kalau bagi MUI DKI bahwa kita harus punya komitmen yang kuat. Kalau ini tetap dilaksanakan, maka Masyirah Kubra itu harus dilaksanakan. Tidak ada jalan lain. Saya beberapa hari ini datangi sudah oleh beberapa aparat. Ada beberapa tawaran-tawaran, saya bilang MUI ini tugasnya cuma satu, amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak ke kiri dan ke kanan. Dan kita sudah punya komitmen, kalau memang MUI sudah tidak lagi didengarkan maklumatnya oleh para pimpinan negara ini, baik itu DPR sebagai wakil rakyat, atau pemerintah, presiden sebagai pemerintah, dan ini tidak didengarkan, berarti apa yang telah digariskan oleh maklumat itu harus dijalankan seperti Buya Gus Rizal tadi sampaikan. Kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kiai Muhyiddin, bahwa kita laksanakan Masyirah Kubra, bahwa rakyat 80% lebih umat Islam sudah siap di belakang kita dan mereka siap untuk turun ke jalan. Ini agar supaya kita dapat menjaga muruah MUI. Tidak ada tawar-menawar, dan ini harus dilaksanakan. Dan ini pun saya sudah sampaikan ketika ada apel akbar di Jakarta. Saya rasa ini dari DKI siap bersama-sama berjuang menjaga muruah MUI. Dan sekali lagi kepada para masyayikh di seluruh Indonesia, para pimpinan MUI, mari kita harus punya komitmen bersama. Dan ini perjuangan bukan sekedar negara, tapi agama yang harus kita jaga. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MUI TV Forum Dialog Ilmiah Harga Mati, kita telah mendapatkan pencerahan, pengayaan, dan penjelasan yang begitu cemerlang dan gemilang dari para alim ulama kita yang telah banyak memberikan penjelasan yang berharga dalam rangka menjelaskan kedudukan maklumat MUI terkait dengan penolakan RUU haluan ideologi Pancasila. Mengutip
pendapat pernyataan yang disampaikan oleh Yang Mulia Buya Gus Rizal bahwa maklumat MUI Pusat adalah satu kesatuan detak jantung antara MUI 34 provinsi dengan MUI Pusat, dan itu menunjuk bersatu padunya umat dengan ulama dalam rangka menentang pemberlakuan RUU HIP menjadi undang-undang. Apabila pemerintah, dalam hal ini pihak terkait, tidak melaksanakan amanat yang disampaikan dalam butir ke-8 maklumat MUI, maka umat Islam bersama ulama bersatu padu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka meneguhkan maklumat MUI Pusat demi mewujudkan suatu kondisi terbebasnya umat Islam, bangsa dan negara dari pengaruh ideologi komunis yang mengancam ideologi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Demikian disampaikan. Oleh karena itu, umat Islam wajib bersatu padu. Demikianlah pemirsa sajian diskusi kita hari ini. Untuk itu, para pemirsa, untuk setiap hari ikut menyaksikan, menonton terus forum dialog ilmiah harga mati pada jam 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Ya. Jangan kemana-mana dulu para kiai.